Cafe beli Valentine. Allah, Allah dan Rasulullah beserta orang beriman itu menjadi walijah, teman terdekat gitu loh. Itu konsepnya. Nah, di ayat 17 baru diturunkan kata-kata Quran, nggak mungkin orang yang kafir itu memakmurkan masjid. Nah, mungkin hadus minimah ya. Saya pribadi suka aja ke masjid, nggak tahu kenapa ya, suka aja gitu kebetulan. Karena di ayat ke-18 itu dibuktikan kata Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Kata Quran itu orang yang memakmurkan masjid itu ada jaminan. Jaminan pasti orang yang memakmurkan masjid itu dia beriman, dia bertakwa, dan yang terakhir wa aqomas sholah. Diksinya itu bukan aqimis sholah ataupun yang lainnya, tapi wa aqomas sholah. Jadi kalau diajarkan guru-guru kami itu aqomas sholah, dia orang yang tetap melaksanakan sholat sampai akhir hayatnya. Nah, kan kita tahu konsep hidup kita cuman menunggu sholat dengan sholat yang lainnya gitu. Makanya ayat ini begitu sempurna, dari 16, 17, 18, 19 itu sampai ayat 21 pokoknya yang terakhir. Nah, Allah tutup dengan ayat 21 halaman sebelah kirinya, teman-teman bisa cek juga halaman sebelah kirinya. Di halaman sebelah kirinya itu yubasyiruhum rabbuhum birahmah. Udah selesai nih keimanan kita, ditutup dengan ayat terakhir. Allah kasih rahmat dan surga. Nah, makanya saya bilang itu sempurna ayatnya. Itu di juz 10. Masya Allah. Ayat 16. Sama berarti aku perlu lagi ya. Oke. Aku juga sama. Masya Allah, barakallah fikum Ustaz Raffi. Ya. Masya Allah, jazakumullah khair. Jadi makin semangat nih untuk ke masjid, memakmurkan masjid. Masya Allah. Ada waktu nih ayo masjid. Masya Allah, oke. Jazakumullah khair Ustaz Raffi. Mungkin boleh lanjut Bila ya. Tadi Ya, udah boleh. Masya Allah udah semangat banget nih Bu Ustazah Nyai Bila. ada ini, Ustaz. Iya, Bu Nyai boleh, Bu Nyai, Bu Nyai. Bu Nyai boleh. Izin. Boleh Bu Nyai. Mungkin ilmu bilang nggak seluas Bang Raffi yang Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Kalau Bila itu ada satu ayat yang relate banget sama kehidupan Bila, apalagi sekarang jadi mahasiswa di Turki. Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirin. Nah, ya benar, surat Yusuf juz 12 ayat 86. Kenapa? Pokoknya jangan menyerah atas rahmat Allah kecuali kalian orang-orang yang kafir. Jadi kalau misalnya semua itu kan apapun butuh ikhtiar, tapi ada ikhtiar yang kita tuh udah semua tertutup kecuali minta ke Allah, kayak doa pun itu ikhtiar, meskipun pintu-pintu kita udah berusaha, udah ikhtiar, tapi gimana ya, udah kayak mungkin bisa dibilang buntu kalau kata kasat matanya, tapi doa pun juga itu ikhtiar. Dan dia tuh ngewujudin maksudnya keajaiban yang Allah maksudnya orang-orang tuh gak pernah ada loh sebelumnya kayak gini, tapi karena the power of doa, Allah tuh wujudin bener-bener, ya Allah ini sebelumnya nggak pernah ada. Tapi ini bukan maksudnya sebelum pernah ada itu bukan kataku, tapi kata orang-orang, kata Bil kamu kok bisa sampai gitu, soalnya ada di titik kayak bilang, ya Allah kalau emang engkau maha besar, tolong buktikan keajaiban engkau yang nggak pernah terpikirkan oleh manusia. Dan itu emang benar-benar relate teman-teman. Doa pun itu juga ikhtiar. Selagi kita misalnya udah apapun dilakuin, tapi ya udah ya Allah nih kayak mungkin orang bilang gak bakalan, mungkin pasti gagal, tapi Allah ngebuktiin. Pokoknya jangan nyerah ya teman-teman. Sesusah apapun kuliah di sini, entah pasti ada tantangannya, tapi ingat Allah suka sama orang-orang yang nggak menyerah. Kalau kalian menyerah, meskipun kalian muslim, tapi itu bisa disebut kafir. Apa Ikhwan tuh banyak nyebutin nih. Tuh izin bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, manusia ini apalagi zaman sekarang ya, pasti banyak orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas ini dalam artian yang melakukan dosa. Otomatis ini sebenarnya nasihat untuk kita semua. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya
yang lebih bahaya dari dosa itu sendiri itu apa? Rasa berputus asa dari rahmat Allah. Kadangkala ketika kita jatuh dalam sebuah dosa, kita merasa kita sudah tidak layak lagi untuk kembali kepada Allah gitu. Karena mungkin saya sudah kotor atau bahkan karena udah terlanjur nyebur, terus sekalian tenggelam gitu, sekalian nyelup gitu. Sebenarnya itu lebih bahaya dari dosa itu sendiri. Karena rasa seperti itu justru malah menutup jalur taubat, pintu taubat Allah yang Allah buka selebar-lebarnya gitu. Jadi nasihat buat kita semua, nggak cuma buat para pendosa, tapi manusia secara umum. Kan di sini sebutin apa? Ibadi, hambaku. Dan Allah itu masih menganggap kita ini para pendosa, orang yang mau batas tuh masih dianggap sebagai hambanya gitu. Betapa kasih sayang Allah itu ada gitu. Jadi semoga dengan ayat ini teman-teman bisa jadikan sebagai motivasi. Ketika teman-teman jatuh itu, selagi teman-teman masih diberi kesempatan untuk hidup, kembalilah segera. Karena kita nggak tahu kapan kita akan menemui ajal. Sekian, assalamualaikum. Masya Allah, jazakumullah khair. Yang nggak bisa pulang ke rumahnya karena memang nggak ada rumah kayak gitu kan. Dan karena ekonomi nggak jalan, abi aku nggak bisa kerja juga di luar dan sebagainya, itu bahan makanan di rumah, di sekolah lah kita bilang, itu benar-benar terbatas. Dan itu COVID, anak-anak SMP SD lainnya nggak ada sekolah, yang artinya nggak ada pemasukan ke rumah, ke Al-Hijrah, sekolah kami aku bilang Al-Hijrah aja ya teman-teman. Nah waktu itu aku, Umi sama Abi diskusi bareng, ini gimana nih, kita nggak ada pemasukan tapi anak-anak banyak di sini, kita kasih makan apa ini mereka semua, seperti itu kan. Terus Abi bilang gini, yuk kita bagiin ke orang tua yang kebetulan itu masih ada sisa sedikit ya kan, kita bagiin ini ke orang tua murid yang terdampak lainnya. Di situ Umi aku marah karena itu realistis aja, kita udah kehabisan bahan makanan tapi mau dibagiin lagi. Umi aku sempat bilang, kamu gila ya, kamu aneh kayak gitu. Ini kita kalau kita bagiin, kita mau makan apa kayak gitu. Tapi Abi bilang, Abi sampaikan ayat itu dan Abi bilang, tawakal. Kenapa kamu takut? Allahmu, Tuhanmu itu kaya loh. Apa yang kamu takutkan, kata Abi. Dan akhirnya aku manut sama Abi, aku ikut. Kebetulan aku juga vlogger. Waktu kita bagi-bagi semua ke yang tersisa itu, Abi bilang kita vlog, terus kita sebarkan, mana tahu orang-orang ikut terinspirasi biar mau berbagi juga. Dan di situ aku bener-bener ngerasain kekuasaan Allah, kekuasaan tawakal itu. Setelah kita share videonya beberapa minggu setelah itu, padahal kan udah aku bilang bahan makanan di rumah bener-bener nggak ada, padahal anak-anak masih banyak di rumah. Masya Allahnya 1 minggu atau 2 minggu setelah itu tiba-tiba datang dari Kodim kalau nggak salah di daerah aku, mereka ngantarkan bahan sembako ke rumah untuk para anak-anak istimewa yang ada di Al-Hijrah. Dan itu jangankan untuk kebutuhan 1 bulan atau apa, bahkan kita bisa berbagi lagi ke yang lain. Itu aku benar-benar, wah ini benar Allah itu maha kaya. Kalau kita tawakal itu benar-benar Allah ngelihat kita gitu. Jadi aku suka banget sama ayat itu sih. Masya Allah. Tambahin dikit boleh gak? Boleh banget. Ini ayatnya apa ya? Bener-bener yang aku dan mungkin pengurus Madrasah Fatih rasakan ya kalau kita bikin acara. Ya nggak sih? Iya. Kita nggak tahu uang dari mana gitu kan. Ya emang kita tahu dari Allah gitu. Dan kita suka kebingungan gitu. Detik-detik kayak kemarin aja winter camp, Hamin 2 winter camp aja masih 17% gitu, 19%. Terus kayak ya udah tawakal. Kalau aku cerita, kalau misalnya ada acara-acara Madrasah Fatih pasti selalu cerita ya ke orang tua gitu. Pasti yang orang tua bilang adalah ya kamu minta sama Allah gitu, sholat hajat, sholat taubat gitu. Mungkin gak dikasih dari awal-awal tuh karena kamu belum bener-bener minta gitu sama Allah. Jadi aku relate banget gitu sama ayat tadi, bener-bener tawakal itu ngaruh banget. Masya Allah.
Jazakumullah khair. Manfaatkan kesalahan orang dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan gitu. Jadi dan orang-orang ini tuh di ayat 136-nya ada balasannya. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Jadi kalau misalnya jujur ya, ini belum pernah aku buka, tapi kalau aku lagi sempit gitu, lagi susah, misalnya duit aku udah mau habisin duit aku selalu baca ayat ini gitu. Selalu baca ayat ini gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, tetap berinfak aja, tapi insya Allah pasti Allah tuh bakal ngasih balasan gitu buat kita. Kayak gitu sih, itu sih paling aku pengen nambahin dikit. Masya Allah. Jazakumullah khair. Boleh kasih tanggapan? Boleh. Tapi emang bener, ketika kita sedekah di waktu sempit itu bener balasannya cepat banget. Teman-teman boleh coba. Mungkin takaran sedekahnya biasanya 10.000, gara-gara duit kita terbatas, makin sedikit, kita bisa ngasihnya mungkin tetap sedekah, tapi jumlahnya mungkin nggak besar, kayak misal jadi 2.000 atau 5.000 gitu. Dan itu bener-bener kayak yang tadi ini kayak kita cuma bisa bertahan cuma 2 hari, 3 hari gitu. Bahkan kita bisa bertahan sampai sebulan. Itu aku pernah relate ngalamin, dengan uang yang aku ada tuh, dengan secara logika manusia cuma bisa bertahan cuma sepekan. Ternyata aku 1 bulan bisa hidup gitu. Allah langsung. Masya Allah. Boleh. Kebetulan aku pernah juga ngalamin kan. Jadi di kelas 12 kalau nggak salah, itu aku baru selesai lomba dan alhamdulillah dapet hadiahnya lah berupa uang gitu. Dan aku udah kebetulan ngabisin uangnya tapi tersisa sedikit, dan tiba-tiba nenek aku nyeletuk pengen sesuatu gitu kan. Tapi aku bener-bener pengen ngasih, tapi itu uang terakhir aku gitu kan. Tapi aku mikir kayak ya udahlah, aku kasih aja lah ke nenek kayak gitu kan, biar nenek senang kayak gitu. Aku bagi sama Umi nih, habis nih uangnya kan. Nah setelah itu aku kebetulan lagi turun ke lapangan. Waktu itu aku lagi pembukaan rumah Quran juga di daerah lain kan. Jadi tuh lagi karena daerah desa, aku tuh jalan kaki dan sebagainya kan, karena memang nggak megang uang juga. Udah capek-capek, panas-panas, aku tuh mau berangkat ke Turki nih, dan uang aku berangkat ke Turki belum ada. Tiba-tiba alhamdulillahnya tante aku nelpon nanya gimana ya kelanjutan kuliahnya kayak gitu kan. Insya Allah mau ke Turki, terus uang keberangkatannya gimana? Insya Allah diusahakan Abi, tante aku bilang kayak gitu. Terus yang tadi sebelumnya aku kasih ke nenek itu 50 ribu doang nih, 100 ribu nih kan. Terus tante aku bilang ya udah kalau gitu dari tante 10 juta. Allah balas 10 kali, berapa kali lipat itu, kayak aku bener-bener wah itu berasa banget, itu bener wallahi itu kejadian di aku guys. Jadi bener sedekah di waktu sempit itu bener-bener berasa banget. Masya Allah. Nanti boleh nambah dikit nih. Boleh, Masya Allah Syekh. Ini nggak mau sombong ya, Sob. Jadi bukan di waktu sempit ya sebenarnya. Iya benar, waktu sempit itu benar-benar dampaknya kuat. Tapi kapanpun kita bisa gitu kan. Walaupun bukan dengan uang, tenaga juga bisa disebut juga sedekah, bermanfaat. Nah, jadi aku mau nanya dulu nih, teman-teman sebulan di Turki itu berapa uang jajannya? Enggak, 2 juta ke atas. Enggak, nanya dulu nih. Enggak, masih ada lah. Ada 2 juta ke bawah enggak? Ada 2 juta ke bawah enggak? Ada. Itu udah semua, rumah, macam. Ada kan? Aku ada. Aku selama ini dalam sebulan itu 1 juta. Itu udah semua, rumah, makan, jajan, macam. Nah, yang percaya kan? Dengan uang 1 juta itu bisa royal juga. Tanya anak rumah. Kalau antum tahu, tanya anak rumah. Itu 1 juta itu bisa putar semua itu. Nah, nggak tahu. Pokoknya dari 2021 sampai sekarang itu teman-teman ngangkatnya itu sebulan itu 5 juta, 4 juta, 5 juta jajannya. Tapi waktu Anda bilang 1 juta mereka kaget. Kenapa? Syaratnya satu. Selalu berbuat baik walaupun bukan karena uang, berbuat baik bukan karena uang, mainkan tenaga juga. Itu satu. Yang kedua, selalu bahagiakan orang tua. Itu aja. 2 itu dari 2021 sampai sekarang bisa dihitung mungkin dari orang tua itu dalam setahun nih. Dalam setahun orang tua ngirim 3 bulan. Selebih itu nggak tahu dari mana. Antum kami juga sebagai saksi Pak. Kalau antum orang baik. Masya Allah, barakallahu fikum.